Oke teman-teman, sembari benchmarknya ini berjalan, kita bisa lihat ya di sini untuk si VGA-nya itu di GPU 1 ya teman-teman, tumben. Nah, GPU satunya itu ya RTX 4070-nya. Nah, untuk suhunya itu maksimal tadi sampai di 60-an ya. Ini 61 di pemakaian yang menyentuh 100% lah bisa dibilang. Clock speed si GPU-nya itu 2002,8 GHz. Kemudian untuk si CPU-nya sih kalau Black Myth Wukong memang nggak terlalu ngepres ya teman-teman, cuman di sekitar tadi hampir 20% sih, tapi sekarang sampai di 15% pun nggak nyampe. Terus untuk suhunya sih 60 derajat Celcius ya, paling panas di bawah 60 lah ya. Terima kasih pada Bang Hipnu Hidayah yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk rakitannya kali ini teman-teman, sekalian aja kita review ya di layar. Nah, pertama kita mulai dari si prosesornya. Nah, untuk prosesornya kita memakai CPU dari Intel Core i7 Gen 14 14700K ya teman-teman. Di sini sudah bisa dilihat juga untuk speednya seperti ini dan ya yang lain-lain. Untuk selanjutnya di motherboard ya. Motherboardnya itu kita pakai motherboard MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Oke, jadi untuk video kali ini seperti biasa kita dapat orderan rakitan lagi ya teman-teman. Ini tuh dari Bang Hipnu Hidayah. Terima kasih pada Bang Hipnu Hidayah yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk rakitannya kali ini teman-teman, sekalian aja kita review ya di layar. Nah, pertama kita mulai dari si prosesornya. Nah, untuk prosesornya kita memakai CPU dari Intel Core i7 Gen 14 14700K ya teman-teman. Di sini sudah bisa dilihat juga untuk speednya seperti ini dan ya yang lain-lain. Untuk selanjutnya di motherboard ya. Motherboardnya itu kita pakai motherboard MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Selanjutnya untuk RAM. Nah, di sini juga sudah tertulis ya. Nah, oh ya, RAM-nya pertama itu ada ATA XPG Launcher Blade yang kita gantikan ke RAM Team Delta teman-teman, 2x16 ya, DDR5. Untuk speednya itu 6000 MHz ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk si SSD-nya, ini kita pakai SSD M.2 NVMe, ada ATA XPG GameX S70 Blade PCIe 4. Oke, ukurannya itu 1 TB ya teman-teman. Selanjutnya untuk si VGA sini bisa teman-teman lihat, VGA kita pakai dari Nvidia GeForce RTX 4070 Super ya teman-teman. Selanjutnya kita juga memakai liquid cooler dari Cooler Master Liquid 240 white ARGB. Terus fan-nya kita pakai fan Digital Alien KZ white 3-in-1. Terus ada lagi untuk case-nya kita pakai case Aigo Art 1 Curve Aquarium white M ATX teman-teman. Terus kita pasangkan juga OS Windows 11 Pro Trial ya. Oke, lanjut aja, kita akan coba untuk melihat hasil benchmark ya. Tadi di belakang layar udah kami benchmark
untuk 3D Mark ini kita dapat skor 21.163 ya teman-teman, dengan grafik skornya itu 21.311 dan juga CPU skornya itu 20.367. Oke, terus untuk Cinebench R23, nah di sini kita untuk ngepres si benchmark si CPU-nya. Nah, CPU-nya itu di multicore kita dapat skor 31.785 poin. Kemudian di sini untuk di CPU Z single thread kita dapat skor 880,4 dan di multi threadnya itu penuh ya sampai 13.874,1 teman-teman. Dan suhunya sih maksimal itu ada di 90-an, 89, 81. Oke ya teman-teman. Terima kasih pada Bang Hipnu Hidayah yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk rakitannya kali ini teman-teman, sekalian aja kita review ya di layar. Nah, pertama kita mulai dari si prosesornya. Nah, untuk prosesornya kita memakai CPU dari Intel Core i7 Gen 14 14700K ya teman-teman. Di sini sudah bisa dilihat juga untuk speednya seperti ini dan ya yang lain-lain. Untuk selanjutnya di motherboard ya, motherboardnya itu kita pakai motherboard MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Apa yang recommended aja teman-teman, dengan resolusinya itu kita tetapkan di 50 ya, super resolution. Kita pakai DLSS dan frame generationnya on. Oke, untuk si 4070 super ini kita dapat presetnya itu very high ya teman-teman. Terus kita apply aja. Terus kita akan coba untuk run benchmark dari gamenya. Kita run benchmark itu supaya kalau misalnya kita coba dalam in-game kan nanti scenerinya beda-beda, terus hasil yang dihasilkan juga kan pasti beda-beda. Jadi supaya kita pukul rata sama, kita run benchmarknya aja gitu. Oke teman-teman, sembari benchmarknya ini berjalan, kita bisa lihat ya di sini untuk si VGA-nya itu di GPU 1 ya teman-teman, tumben. Nah, GPU 1-nya itu ya RTX 4070-nya. Nah, untuk suhunya itu maksimal tadi sampai di 60-an ya. Ini 61 di pemakaian yang menyentuh 100% lah bisa dibilang. Clock speed si GPU-nya itu 2.2,8 GHz. Kemudian untuk si CPU-nya sih kalau Black Myth Wukong memang nggak terlalu ngepres ya teman-teman, cuman di sekitar tadi hampir 20% sih, tapi sekarang sampai di 15% pun nggak nyampe. Terus untuk suhunya sih 60 derajat Celcius ya, paling panas di bawah 60 lah ya. Oke, jadi benchmark di resolusi 1080-nya udah selesai ya teman-teman. Untuk average rata-rata kita dapat di 124 fps, maksimum di 147 fps dan minimumnya di 78 fps. Dengan konfigurasi settingan di very high dengan super resolutionnya di 50 ya teman-teman. Terus juga ray tracingnya on di medium. Oke, kita coba untuk naikin resolusinya teman-teman. Kita akan coba performa dari si PC rakitan hari ini ya. Oke, kita naikin ke 1440p. Terus untuk settingannya kita naikin aja si super resolutionnya. Kita pastiin di 50 ya. Terus kita apply dan bisa kita langsung run benchmark. Oke teman-teman, ini benchmarknya udah jalan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk si VGA-nya sekarang itu sepertinya suhunya lebih naik teman-teman, nyentuh di atas 60-an, 63 derajat Celcius bahkan ya. Ya karena resolusinya kita naikin pastinya. Terus untuk clock speednya masih sama 2,8 GHz dan CPU-nya juga nggak terlalu jauh ya. Untuk suhu sama pemakaiannya masih di sekitar belasan gitu, nggak sampai 20%. Terus RAM-nya masih di 16 GB, paling cuman di
bisa kita lihat di performanya ya lah, turun beberapa puluhan FPS gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk di resolusi 1440p udah selesai ya benchmarknya. Nah, untuk hasilnya sih average rata-rata kita dapat di 104 fps, maksimum di 119 dan minimum di 89 fps teman-teman. Berkurang sekitar 20-an fps begitu ya dari resolusi Full HD. Oke, sekarang kita akan coba untuk resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu di 4K ya teman-teman. Oke, ini kita super resolution kita pastikan mentok di 60 aja ya. Oke, terus kita coba run benchmark. Nah, oke teman-teman, benchmarknya ini udah jalan kan. Terus kita bisa lihat sih, si FPS-nya sekarang udah nggak nyampe 100 lagi ya. Tentu aja, ini tuh udah resolusi yang paling tinggi alias 4K. Terus untuk suhu si VGA-nya sih nambah 3 lagi, 3 derajat Celcius. Tadi nyentuh di 66 derajat nih ya teman-teman. Untuk clock speed-nya sih nurun ya, turun sekitar 25 MHz doang sih. Terus untuk si CPU-nya seperti biasa, Blackmid Wukong memang nggak terlalu ngepres si CPU ya, walaupun udah kita naikin resolusinya. Dan suhunya juga masih tetap 50-an di bawah 60 derajat ya. Oke teman-teman, untuk benchmark di resolusi 4K nya udah selesai. Nah, rata-rata kita dapat di 73 fps ya teman-teman. Terus maksimumnya di 85 dan di minimumnya di 64 fps. Masih cukup terasa sangat playable sekali untuk di resolusi 4K ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba main Blackmid Wukong di resolusi 4K, boleh nih rakit PC dengan konfigurasi hardware yang serupa. Tentu aja pastiin kalau monitornya support 4K ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk pengetesan PC rakitan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Ibnu Hidayah yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, buat teman-teman yang juga tertarik atau mungkin ingin bertanya-tanya tentang PC-PC rakitan, bisa langsung hubungi kami di WA yang tersedia di kolom deskripsi atau akan ditampilkan oleh editor kami di layar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ajis pamit undur diri.